Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai rangkaian dasar dalam mendeteksi kebakaran. Dari mendeteksi kebakaran itu identik dengan yang namanya asap dan juga api. Di sini dalam membuat program ini kami menggunakan dua sensor, yaitu sensor asap yang kedua dan sensor api flame sensor. Sebelum kita masuk ke penjelasan, sebelumnya perkenalkan dulu. Kami dari kelompok 8 yang beranggotkan saya sendiri, Rizwan Azali, yang menanggung jawab dalam rangkaian dan juga program. Dan yang kedua yaitu Franciscus Peles Barus yang menanggung jawab laporan. Dan yang ketiga yaitu Arasi Maulana yang menanggung jawab implementasi. Di sini sebelum kita masuk ke rangkaian, kita harus tahu dulu nih bahan-bahan yang harus kita perlukan dalam membuat rangkaian ini. Yang pertama yaitu ada Arduino Uno, yang kedua yaitu ada board, yang ketiga yaitu ada buzzer. Arduino sebagai otak, board sebagai penghubung. Habis itu buzzer sebagai alarm nantinya, lampu sebagai penerang gitu, dan tanda servo sebagai pemutar, dan ini diwakilin oleh jendela nanti. Habis itu lanjut ke LCD, itu sih yang akan menampilkan menampilkan teks dan juga gambar. Cuma teks doang. Habis itu lanjut ke bagian sensor. Sensor nih ada dua, sensor gas dan juga sensor api, yaitu sensor gas dengan M2, sensor api yaitu flame sensor. Dan tidak luput dari resistor dan juga kabel-kabel. Di sini kita rangkai yang sesuai yang seperti ini. Kita mulai dari buzzer itu positif dan negatif. Negatif itu ke ground, positif itu ke 8. Dan ini servo ke 9. Dan juga yang lainnya menyesuaikan yang ini. Ketika sudah kita rangkai sesuai dengan ini, kita tinggal langsung nih ke bagian programming. Di programnya itu akan kita lanjut nih di bagian program. Sebelum kita di program, kita harus tahu dulu nih alur dan proses yang mau kita buat. Di sini nantinya dalam proses yang kami buat yaitu ketika nanti gas nih atau smoke atau asap lah, itu mendeteksi asap. Kalau dia masih di bawah 100, dia bakalan tidak menginputkan data, tapi buzzer dan lampu dan juga servo tidak akan hanya diam saja karena itu masih normal. Habis itu nih, ketika terjadi kebakaran, analoginya pasti itu akan memunculkan asap. Dan jika dia di atas 100, buzzer akan berdering sebagai alarm, lampu akan hidup, mati, gitu. Lanjut ke bagian servo sebagai jendela, dia akan berputar nih. Ini fungsinya untuk apa? Diimplementasi dalam dunia nyatanya ini ke jendela. Ketika asap dalam satu ruangan full, itu perlu ruangan untuk mengeluarkan asap tersebut. Makanya kami mewakilkan servo sebagai jendela. Habis itu di bagian LCD, dia akan menampilkan smoke danger, karena itu berbahaya. Lanjut nih ke alur yang kedua, ketika dia mendeteksi api. Itu apa yang akan terjadi? Yang pertama yaitu buzzer akan berdering sebagai alarm, lampu juga akan hidup. Lanjut servo akan berputar juga 180 derajat yang mewakilkan sebagai jendela. Habis itu di sini nih di bagian LCD dia akan menampilkan fire yang mengartikan api, ada api. Lanjut dengan call 113 yang memperingatkan kita untuk menelpon sebagai bantuan darurat. Oke, setelah kita tahu nih alurnya, kita lanjut ke bagian konfigurasinya saja. Di sini nih, sebelum konfigurasi, kita masuk ke tools dulu, pilih boardnya yaitu board Arduino. Lanjut nih ke bagian
Nih, include liquid crystal, IDC, dan servo. Itu liquid crystal itu apa? Itu yang LCD-nya, dan servo juga diinputkan. Habis itu nih ada inputan servo itu ke angka 9, buzzer ke angka 8, LED. LDR nih apa? LDR nih mewakilkan sebagai flame sensor, yaitu A1. Coba dilihat nih, dia terhubung ke A1. C sama dengan 0 dan state sama dengan 0 dan gas pin. Gas pin dan gas data ini apa? Itu yang menampilkan nanti data-data yang akan dimasukkan ke LCD. Dia masuk ke terhubung ke A2. Itu dia di bagian inputan dulu. Habis itu lanjut nih ke bagian di sini nih, pin mode buat setup window servo pin mode LDR. Jika nih ini baru dimasukkan atau dihidupkan, dia akan menginputkan data ini jika ada, dan buzzer sebagai output, LED juga sebagai output. Habis itu dia akan menampilkan di LCD yaitu fire and smoke alarm system, sesuai dengan yang konsep yang kita buat di awal tadi. Habis itu nih lanjut nih, jika gas data masih di bawah 100, dia akan tidak terjadi apa-apa. Dia hanya akan mendeteksi data gasnya itu. Di sini sudah dideteksi. Jika dia di atas 100 nih, di atas 100 dia akan ngapain? Itu buzzer high. Itu buzzer high berarti buzzer berbunyi. Window read 180 itu artinya apa? Servo akan berputar 180 derajat. Itu melambangkan jendela tadi. LED high dan LED low. Berarti dia akan kelap-kelip nantinya. Habis itu di LCD nih, set cursor. Dia akan menampilkan apa? Yaitu smoke detector danger. Yang mengartikan yaitu mendeteksi asap dan dalam keadaan bahaya. Habis itu nih lanjut nih ke bagian flame sensornya, inline, analog LDR, serial print light. Jika nih api ada, dia akan langsung ngapain? Yaitu yang pertama, window read 180, dia akan memutar servo ke arah 180 derajat. Buzzer akan berbunyi sebagai alarm dan LED akan hidup terus. Dan dia akan menampilkan nih fire, api. Lanjut dengan menelpon call 133. Setelah selesai penjelasan mengenai program, kita harus ngecek dulu nih programnya benar atau tidak. Itu di bagian verify. Oke, dan complain. Berarti tidak ada kesalahan dalam programnya. Nanti tinggal dilanjut nih ke bagian upload. Uploading. Itu bagian upload yang ke Arduino-nya nanti, sehingga lanjut ke implementasi. Oke, sekian dari saya, Rizwan Azari. Nanti akan dilanjutkan ke teman saya di bagian implementasi, yaitu Arsyad Maulana. Sekian dan terima kasih. Oke, selamat sore. Kami dari kelompok 8 akan mendemokan hasil dari kerja kelompok kami, di mana kami membuat alat pendeteksi kebakaran. Oke, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami lagi, di mana saya sendiri itu Franciscus Felix Barus dengan NIM 20102130, dan teman saya Abdul Rasin Maulana Kurusinga dengan NIM 20102215. Dan saya Rizwan Azari dengan NIM 20102154. Ya, sebelumnya terima kasih kepada teman saya yang bernama Rizwan yang telah menjelaskan rangkaiannya pada Tinkercad dan programnya. Di sini kami masuk ke tahap pengimplementasian yang dimana rangkaiannya hampir sama yang ada pada Tinkercad, yang dimana bahan-bahan alatnya itu ada, yang pertama itu Arduino Uno, yang kedua ada breadboard, yang ketiga ada LED, yang keempat ada resistor, kelima ada buzzer, yang keenam ada servo, yang ketujuh ada sensor asap, yang ke-8 ada sensor api, ke-9 ada LCD, dan yang ke-10 itu ada kabel jumpernya sendiri.
Di sini saya akan melakukan pengecekan terhadap sensor-sensornya. Yang pertama itu sensor asap. Sebelum melakukan sensor asap, di sini pada layar LCD sudah menampilkan adanya smoke detector atau detektor asap dengan gas yang telah ditentukan itu. Apabila gasnya sudah 100 maka dia akan bunyi. Di sini saya melakukan pengecekan. Nah, setelah mencapai sensor kemudian ini ada pengecekan pada sensor asap kedua, yang dimana nantinya jika gasnya menunjukkan angka 100 maka dia akan mendeteksi bahwa adanya kebakaran. Di sini nantinya servo akan berguna untuk membuka pintunya secara otomatis. Kemudian nanti jika sensor asap mendeteksi maka LED akan berubah warna merah. Di sini selanjutnya akan melakukan pengecekan. Maka servo akan buka pintu otomatis dan LED akan berwarna merah dan buzzer-nya akan berbunyi sebagai alarm. Ya, setelah melakukan pengujian pada sensor asap, maka selanjutnya kita akan melakukan pengujian pada sensor api, yang dimana jika nanti sensor apinya mendeteksi adanya api maka dia akan menampilkan call 113 pada layar LCD-nya. Ya, ini adalah proses penguji cobanya. Nah, maka pada layar LED nanti dia akan menampilkan api dan kemudian menelpon 113, dan pada LED nanti akan berwarna dan pada servo sendiri akan bergerak otomatis. Ya, itu aja tahapan pada pengimplementasiannya. Kalau ada salah kata saya minta maaf. Sekian dari saya, terima kasih.